Assalamualaikum sahabat KP. Beginilah aktivitas kami di ruang redaksi Kaltim Pos di sela-sela menyiapkan materi untuk edisi besok. Kami biasa ada yang main biliar, kemudian ada yang sambil bermain game online, ya ada juga yang membaca buku. Nah, kali ini saya akan ulang. Kali ini saya akan memberi gambaran apa yang akan kami ulas di sepanjang akhir pekan ini sama minggu depan. Untuk edisi besok, kami akan mengulas kalau di bundel Metro Bisnis itu di isu yang lagi hangat, yaitu kampanye negatif dari Swiss untuk industri kelapa sawit. Mengapa ini kami angkat? Karena ini pengaruhnya sangat besar buat Kaltim. Karena di industri sawit itu tahun lalu salah satu yang punya kontribusi besar untuk perbaikan ekonomi Kaltim. Tahun lalu harga tandan buah segar kelapa sawit itu menempati posisi tertinggi sejak 6 tahun terakhir di level 1.900 per kilogram di bulan Desember. Nah, itu kenapa kami akan mencoba mengulas dampak-dampak dari kampanye negatif dari Swiss. Selain itu, kami juga punya isu terkait yang lagi sedang ramai diperbincangkan, yaitu di harga daging sapi yang melonjak dan beberapa pedagang di Jawa sampai mogok berjualan. Nah, di Kaltim harganya juga melonjak di angka 125.000 per kilogram. Selain daging sapi, cabai juga melonjak. Nah, itu. Kemudian untuk akhir pekan kita punya isu terkait potensi bencana di Kaltim yang kemungkinan bisa saja terjadi di Kaltim seperti daerah-daerah lain yang ada gelombang besar seperti yang terbaru di Manado. Kemudian ada banjir di Kalsel. Nah, tidak menutup kemungkinan itu juga bisa terjadi Samarinda misalkan. Nah, apa yang sudah dilakukan Kaltim itu yang akan kami sajikan untuk edisi minggu. Kemudian ada juga gambaran untuk pelaku usaha yang baru memulai usaha, ada bisnis jualan online dari kuliner. Nah, itu yang akan kami ulas di hari Minggu. Jangan lupa untuk terus membeli koran kami untuk mendapatkan inspirasi untuk kehidupan sahabat KP. Terima kasih. Halo Mas Tom, mana kabarnya? Halo, kabar baik. Ini lagi sibuk apa nih Mas? Lagi update game. Mana? Ini, tadi kan kita sudah ngobrol-ngobrol juga. Ini sekarang aku pengen tahu nih. Ya. Untuk edisi Kamis 21 Januari olahraganya, apakah ada berita yang sangat menarik? Oh, berita olahraga ya. Jadi kalau di nasional ini lagi rame nih, lagi hangat dibicarakan Mas Wahyu. Kalau untuk di sepak bola, tadi siang sudah berlangsung rapat Exco PSSI yang secara resmi membatalkan Liga 1 dan Liga 2 musim ini. Jadi ini menjadi ramai diperbincangkan oleh klub karena rapat ini membahas tentang nasib Liga 1 dan Liga 2. Nah, kalau sebagian klub memang sejak awal meminta Liga 1 dan Liga 2 ini dibatalkan karena memang seharusnya sikap ini bisa diambil lebih cepat, dan kalau ini kan sudah masuk tahun 2021 ya, dan sangat mepet kalau memang dalam 1 tahun ada 2 musim sepak bola. Jadi besok kita akan menyajikan ulasan-ulasan tentang pandangan dari atau sikap dari klub-klub di Kaltim, baik Liga 1 dan Liga 2 tentang hasil rapat Exco PSSI ini. Nah, kemudian untuk kompetisi
Saat ini lagi berlangsung turnamen bulu tangkis Thailand Open kedua. Jadi tadi ada kekalahan yang sangat disayangkan oleh Indonesia. Jadi salah satu unggulan kita di ganda campuran, Praven Jorda dan Melati, ternyata kalah dari wakil Prancis. Padahal di edisi turnamen sebelumnya mereka sudah sampai pada babak babak final sebelumnya. Nah, ini sangat disayangkan. Tapi karena ini masih baru dan memang masih ada wakil-wakil lain seperti Hafiz Gloria yang kita harapkan untuk bisa melaju lebih jauh. Juga ada beberapa wakil juga yang misalkan dari tunggal putra Anthony Ginting dan Cesar, itu juga kita harapkan juga bisa melaju ke babak selanjutnya. Nah, terus di turnamen lain sepak bola internasional, tadi malam Chelsea kalah 2-0 dari Leicester. Nah, kebetulan Chelsea ini fans tim kesukaannya Mas Pandu. Nah, jadi beliau lagi nggak semangat hari ini. Jadi karena kekalahan Chelsea, dia sebenarnya nggak semangat hari ini. Nggak semangat karena kekalahan tim kesayangannya. Iya. Oke, terima kasih banyak Mas Tom ya. Terima kasih Mas Wahyu. Selamat bertugas lagi. Selamat main game ya. Saya lanjut main game dulu ya. Ya, halo guys, ketemu lagi. Untuk edisi halaman 1 Kaltim Pos, edisi Kamis 21 Januari. Untuk di halaman cover kita atau di halaman undasnya Kaltim Pos besok itu ada masih ulasan soal COVID. Ada penambahannya masih terus tinggi nih. Dari 543 kasus hari ini, sebanyak 101 kasus itu ada di Balikpapan. Jadi masih tinggi nih. Dari angka itu 4 dokter terinfeksi atau terpapar virus corona. Nah, ini warning bagi warga Balikpapan agar menerapkan protokol kesehatan agar jangan sampai terpapar. Dan bagaimana tindak lanjutnya? Ternyata pembangunan atau rumah sakit darurat ini belum, sepertinya masih jalan di tempat gitu loh, belum ada progres yang signifikan, dan itu akan kita ulas besok bagaimana progres rumah sakit darurat ini gitu loh di Balikpapan. Terus isu lain yang akan kita garap besok adalah Kementerian Keuangan menyetujui 2 proyek strategis nasional di Kaltim, yaitu pembangunan atau pengembangan Bandara APT Pranoto di Samarinda dan kelanjutan pembangunan penyelesaian jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Penajam dan Balikpapan. Ini tentu menjadi angin segar karena proyek ini akan berlanjut lagi gitu, ada kepastian anggaran. Dan isu lain yang akan kita garap besok, yang akan terbit besok adalah sajian spesial HUT ke-353 Kota Samarinda. Ada apa besok? Baca di Kaltim Pos. Ya, oke. Terima kasih. Kita kembali lagi ya untuk mereview pemberitaan Kaltim Pos selama mungkin semingguan ini, sama mungkin ada edisi minggu yang bakal kita tampilkan nanti. Mungkin untuk semingguan ini kita masih lebih kepada pemberitaan terkait PPKM di Balikpapan, dan ada rencana PPKM pembatasan di daerah-daerah lain di Kaltim. Nah, ini kita sedang merunning pemberitaannya, kemudian juga melihat dari tracing dan testing, ternyata setelah tahun baru, kemudian pilkada, ini lumayan banyak ini penambahan ya. Mungkin ya ini kayaknya ditengarai mungkin semakin masifnya testing itu, sehingga semakin banyak warga yang ketahuan terkonfirmasi positif COVID. Oke, untuk sajian minggu kita rencananya nanti mau bikin ulasan mengenai gizi. Jadi hari gizi ini kaitannya dengan hari gizi juga. Kebetulan hari gizi itu tanggal 25 Januari, tapi kita akan buat beritanya di tanggal 24 Januari.
Jadi di tengah pandemi ternyata ada semacam fenomena kekurangan gizi lah, gizi buruk maupun gizi kurang atau stunting. Karena faktornya ini macam-macam ya, bisa ekonomi, bisa memang penggunaan gizinya yang kurang dan macam-macam lah faktornya. Tapi nanti kita akan ulas dan kita menghadirkan beberapa narasumber berkompeten, baik ketua ID, ahli gizi, kepala dinas kesehatan, dan kita juga pengen lihat bagaimana komitmen dari pemerintah provinsi Kaltim terkait peningkatan gizi terhadap bayi yang baru lahir maupun anak ya, maupun balita juga. Kita lihat juga bagaimana nanti komitmen dari pemerintah provinsi Kaltim ini apa komitmennya, ini kita akan coba ulas. Intinya selama pandemi ini ternyata kelihatannya bakal mengancam peningkatan angka stunting di Kaltim. Nah ini kita akan ulas semua, lihat, baca ya korannya nanti di hari Minggu, beli korannya, lihat, dan mungkin mudah-mudahan itu bisa jadi sajian menarik buat para orang tua agar anaknya bisa terhindar dari stunting maupun gizi buruk atau gizi kurang. Oke, terima kasih.